Sebaliknya, kalau ada orang berniat melakukan keburukan, kesalahan, ya niat. Jangan lupa klik tombol subscribe. Ibadah saudara sekalian, rahimahullah, amalan hamba-hamba soleh semacam ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat dianjurkan oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tentu kita tahu, kita maklum manfaat dan faidahnya, faidah dan manfaatnya, khasiat dan fadilah keutamaannya. Jadi bukan semata-mata kajiannya, tapi keutamaannya. Subhanallah, 1 jam duduk di majelis ta'lim itu lebih dari sholat 1000 rakaat. Apa ini janji ini? Keutamaan ini bagaimana? Kita kalau sholat 1000 rakaat itu berapa lama ya? Berapa kali? Kalau misalnya sholat sunnahnya qobliyah ba'diyah itu mencapai 20 rakaat misalnya setiap hari, untuk mencapai 1000 rakaat berapa hari? Iya, berapa? 20 hari ya, hampir 2 bulan ya. Ya Allah. Makanya pantas hadirin rahimahullah, ya harus dengan perjuangan. Apalagi diadakannya di masjid ini ta'lim semacam ini di waktu duha, waktu orang beraktivitas, sekalipun ini di hari libur. Taqabbal Allah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadirin Bapak saudara sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita dan kita Risalatul Muawalah yang masih di bab niat gitu ya. Ya, pengaruh niat dengan amal-amal kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma inna niyyata tutlaqu wa yuradu biha ahadu ma'nayaini. Sesungguhnya niat itu dimutlakkan atau dimaksudkan dengannya ada 2 makna. Kita sudah mengkaji sebelumnya betapa niat itu bisa merubah hukum daripada amal. Ya, tadinya halal, dengan niat bisa berubah. Ya, tadinya niat baik, tapi dengan niat tadinya ingin melakukan kebaikan, tapi niatnya buruk, enggak jadi baik. Ya, niat itu bisa mempengaruhi. Dan kemudian niat yang dimaksud atau ketika dimutlakkan kepada niat itu sendiri, maka ada 2 makna. Al-awwalu, insyaallah ta'ala bil haddad yang membahas. Yang pertama, inna niyyata ibaratun an rabbika alladhi hamalaka 'alal 'azmi wal 'amali wal qawli. Niat itu suatu ungkapan. Kalau definisinya itu, niat itu adalah suatu ungkapan dari tujuan kita, keinginan kita yang mendorong kita untuk beramal dan berucap, berbuat dan berkata-kata. Ya, orang tidak akan melakukan sesuatu yang tidak disertai dengan keinginan sebelumnya. Sekalipun mungkin sedang terjadi yang demikian itu ya, tiba-tiba barangkali ya tidak diniatkan oleh dia sendiri, ada orang jatuh, ya tidak ada orang niat pengen jatuh, betul. Tapi karena didorong begitu saja misalnya jadi jatuh dia, ya niat itu. Tapi kalau niat yang sebenarnya dimutlakkan kepada niat itu, ya itulah suatu ungkapan yang mendorong kita bisa
ingin melakukan sesuatu, ingin mengatakan sesuatu. Wa takunu niyyatu fi hadzal i'tibar. Maka niat semacam ini, ya i'tibar semacam ini, fil aktsari khairan minal amal. Kebanyakan lebih baik daripada amalnya. Ya, in kana khairan, ya, minal amal in kana khairan, wa syarran minhu in kana syarran. Jadi bisa jadi niat itu lebih baik daripada amalnya. Makanya ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Nabi bersabda, niyatul mu'mini khairun min amalihi. Ya. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Ya. Nanti akan lebih lagi dibahas. Jadi ada orang dia melakukan sesuatu yaitu tadi, kemudian tidak diniatkan berbuat baik sesuatu itu, ya barangkali dia mendapatkannya, tetapi kalau sudah dengan niat, ya diniatkan saya ngaji, ya beda dengan cuma lewat kebetulan mampir dapat sesuatu dapatnya, betul tidak? Saya pernah membahas hadis itu ya. La yashki bihim jalisuhum, tidak ada satupun di antara mereka yang datang itu mau diniatkan atau tidak, semua kebahagiaan kebaikannya, pahalanya. Tidak ada yang dikecewakan. Tetapi kalau kita disertai dengan niat, nah, sejak niat itu saja sudah khairun min amalin. Makanya ada orang niat tidak diamalkan, dikasih pahalanya. Ya. Karena tidak diamalkan, dia tidak melakukannya, tapi tetap diberikan amalnya. Tetapi Bapak, saudara-saudara sekalian, ini niatul mukmin. Nabi SAW menyebut tentang orang mukmin. Bahkan dikatakan insyaallah wala yal'adan fandur kaifa khassal mu'minu bidzikri. Coba lihat bagaimana Allah mengkhususkan penyebutannya itu dengan orang mukmin. Kalau di luar orang mukmin tidak. Karena banyak di luar orang mukmin yang beramal soleh ya, melakukan kebaikan dan banyak. Mungkin diniatkan. Ya sudah niat, dia juga beramal ya, tapi tidak termasuk karena ini Nabi SAW khassa bidzikri lil mu'min. Ya, dikhususkan penyebutannya oleh Nabi tentang orang mukmin. Itu makna yang pertama. Wal makna tsani, adapun makna yang kedua. Inna niyata ibaratun an qasdika fi'la syai'i atau fi'li syai'i wa azmika alaihi. Niat itu suatu ungkapan ya, yang menjadikan tujuan engkau untuk melakukan sesuatu, wa azmika alaihi, dan berniat melakukan sesuatu bukan berbarengan dengan perbuatannya. Kan ada orang begitu, pokoknya saya minggu besok niat bener dah, ada banyak begitu ya. Ya, niat bener saya datang teman besok. Ya. Ada lagi memang niat itu berbarengan dengan perbuatannya. Ya inilah niat-niat di dalam ibadah yang terdiri dari syarat dan rukun. Biasanya kalau ibadah itu pakai rukun, pertamanya niat. Wudu pertamanya niat, sholat pertamanya niat, ya kan? Ada puasa, ya niat. Pertama tawaf itu ada niat, haji ada niat, ihram ada niat, dan seterusnya. La wa hadhihi niyatu la takunu illa khairan min al-amal. Ya, dan niat-niat semacam ini ya jelas niatnya itu lebih baik daripada amalnya. Kenapa? Amalnya itu tidak sah tanpa niat. Berarti niat lebih baik daripada amal. Ya, orang berwudu tanpa niat kan tidak sah. Berarti yang menentukan sah niat, begitu kan? Coba orang niat tidak berwudu, ya tidak masalah, mungkin dikasih pahalanya. Tapi dia tidak berbuat. Tapi kalau
orang berwudu tanpa niat, ya jelas tidak sah. Sholat tanpa niat, dia tidak sah. Orang niat sholat, tapi dia tidak sholat, ya cuma rencana barangkali ya. Rencana apa namanya? Kalau dia dari jauh itu apa? Rencana ya. Ya keinginan nanti saya akan sholat. Ya. Jadi yang demikian ini karena yang menentukan sahnya amal itu niat, ya berarti niat lebih baik daripada amalnya. Jangan sampai lupa dengan niat. Ya sekalipun niat bisa rusak dan niat bisa merusak amal. Walakin la yakhlul insana inda azmihi, tapi tidak jarang manusia ketika dia berasam, dia berencana, dia berniat melakukan sesuatu daripada 3 hal. Ya, tadi maknanya 2. Nah, ini macamnya lagi ada 3 macam. Orang ingin melakukan sesuatu itu yahsab wa ya'mal. Jadi dia sudah berencana atau suatu keinginan melakukan sesuatu. Ini ada 3 macam. Ya, jadi ayat sama wayahma. Ada orang memang berencana dan betul-betul diamalkan karena mampu dia. Tapi ada lagi orang tidak. Saya ingin melakukan itu. Mungkin tidak bisa, cuma keinginan aja yang ada. Ya. Ya kan? Dia melihat orang lain berubah semacam itu, saya ingin melakukan seperti orang itu, betul. Tapi dia nggak bisa. Nah ini dibahas nih. Jadi pertama tadi ya samwayaman. Orang itu berencana, dia niat, dia ingin, dan dia amalkan, dia lakukan. Itu pertama. Wadhaniyatu, yang kedua, yang sama wala ya'mal ma'al qudrah. Ada orang berencana melakukan sesuatu, dia niat, wala ya'mal, dia tidak bisa berbuat ma'al qudrati 'alal 'amali, padahal dia mampu beramal. Oh, ini yang mampu, Pak. Iya, ada juga orang sebenarnya berniat melakukan sesuatu, tapi sebenarnya mampu dia melakukannya, tapi dia tidak melakukannya. Ada yang semacam itu ada. Ya. Wa hukmu hadhil halati, adapun hukum daripada keadaan atau situasi yang semacam ini, wallati qablaha, dan yang dijelaskan sebelumnya tadi, yang ia sama yang itu, pada ada mubayyinan, sungguh telah datang sebagai penjelasan, menjadi dalilnya fi ma ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, innallaha katabal hasanati was sayyiati, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencatat kebaikan dan keburukan. Kita maklum ya, semua amal kita itu dicatat, sekecil apapun ada catatannya. Mungkin bahasa hadisnya catatan, bahasa kitabnya sekali rekaman, ada rekamannya. Makanya rekaman amal soleh kita, amal kita, baik soleh ataupun ya sayyi'ah, solehah atau musayyi'ah, itu semua ada rekamannya. Dan nanti akan diputar kembali kepada kita akan lihat. Ya, ternyata yang kita kira dulu tidak ada yang tahu, ternyata ada yang tahu, ada rekamannya. Ya, ada Allah mencatat, yang bertugas merekam amal-amal kita itu 2 malaikat, Rokir dan coba kalau kepada kita orang mukmin itu ada hadis, kalau kita orang beriman melakukan kesalahan itu tidak langsung ditulis, dilarang oleh malaikat Rokir. Ya. Tapi kalau kebaikan yang dilakukan, enggak, malaikat katib tidak melarang, langsung aja dicatat. Itu kita melakukan, jangan kan itu niat aja itu sudah diberikan tanpa melakukannya.
Itu kalau kebaikan. Nanti Allah kurang sayang gimana ya? Iya. Banyak sekali kalau kita lihat itu, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah membuat cara hukum yang semacam itu. Begitu berbuat baik langsung dicatat, langsung ditulis. Tapi begitu berbuat buruk, itu malaikat rakib imsik. Kata malaikat rakib, tahan dulu. Wahai malaikat atid, tahan dulu, jangan ditulis. Ya, tunggu berapa? 6 jam. Tunggu 6 jam. Kalau dalam jangka waktu ini orang mukmin ya, kita orang beriman pada Allah. Kalau di luar orang mukmin tidak dibicarakan. Nah, kalau dalam 6 jam itu bertobat, mohon ampun, ya nggak jadi itu ditulis hubungan itu. Karena kalau sampai ditulis, ya ini dimaafkannya makin susah. Iya, kalau kita melakukan sesuatu kebaikan, banyak sekali yang menyaksikan kita di sekitar kita. Dan dicatatlah kebaikan itu. Kalau bukan karena kita melakukan keburukan sebagai penghapus daripada amal itu ya terus. Tapi kalau keburukan kita lakukan, dosa kita lakukan, banyak yang menyaksikan di sekitar kita. Ya nanti kalau tidak terhapus ini amal buruk ini, semua bersaksi di hadapan Allah. Ya, sampai kepada tangan kaki kita kan. Semua bersaksi. Tapi kalau dia taubat, apalagi sebelum 6 jam tadi, ansal hafadata. Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua yang menyaksikan itu lupa. Gak bisa lagi dia bersaksi karena orang itu taubat. Makanya ya jangan ada putus asa dengan taubat dari dosa yang dilakukan sampai kepada langit, bumi. Jadi sebenarnya orang kalau berdosa di tempat ini, bumi yang ditempati, yang diinjak, yang diduduki itu bersaksi. Dia sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia taubat, bumi yang tadinya bersaksi itu dibuat lupa oleh Allah. Sampai kepada malaikat hafadhah. Mereka yang menjaga kita tadi itu, malaikat atid itu. Karena terhapus itu, ya sudah tidak diungkap lagi. Hanya dikatakan di sini, Innallaha katabal hasanati was-sayyi'at. Allah mencatat kebaikan dan keburukan. ثم بين ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم. Kemudian dijelaskan hal tersebut dengan sabda Nabi, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilatan." Ini Pak. Faman hamma, siapa orang yang berniat, barang siapa orang yang menginginkan biar hasanatin, dia ingin melakukan satu kebaikan, walam ya'malha, dia tidak melakukannya, ada halangan, niat sudah jelas ya, dia niatkan betul, kemudian dia tidak melakukannya, tak sampai melakukan, ya halangan terjadi. Orang berangkat haji ya sudah niat betul, mau tahun ini saya jadi berangkat ini, nggak tahunya ada batasan umurnya 65 tahun, sedangkan dia umurnya 65 tahun lewat 1 bulan, nggak berangkat ya. Nah ini hadis ini, makanya jangan sedih orang-orang yang tidak berangkat itu. Cuman ya paling sedihnya karena yang nantinya mestinya ke Ka'bah jadi tidak, tahu Ka'bah jadi tidak. Tapi hadisnya kata bahwa Allah indahu hasanatan kamilah. Allah mencatat baginya kebaikan yang sempurna. Makanya kita jangan segan dengan niatnya. Besok hari Minggu duha, kok ngaji saya. Tiba-tiba di hari Ahad ini
dia. Oh, barangkali diberikan sempurna pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya cuma jangan terus selamanya cuma niat, Pak Imam, saya sudah 1 tahun niat terus. Kenapa pernah datang cuma niat terus? Kalau ditanya kenapa cuma niat? Oh saya pahalanya dikasih sempurna. Saya sudah niat. Fa'in hamma biha fa'amilaha. Ini yang dipilih mestinya. Tapi siapa orang yang berniat, dia berazam dari jauh-jauh hari, dari jauh-jauh waktu, ingin melakukan kebaikan itu, fa'amilaha. Kemudian dia melakukannya. Betul, dibuktikannya. Besok ngaji saya, ngaji beneran dia, datang beneran kebaikan. Kataballahu indahu asyra hasanatin, maka dicatat oleh Allah di sisinya 10 kebaikan ila 700 dha'fin, sampai 700 kali lipat, ila adhafin katsirah, sampai berlipat-lipat ganda yang besar, yang banyak tanpa batas. Allah Ta'ala berapa yang diberikan oleh Allah? Minimal 10. Dan kalau tadi sudah ada hadis Nabi tadi ya, orang yang duduk di majelis ilmu itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Kalau kali 10 lagi berapa itu? Kalau 700, ini hadis jelas. Ya kata Allahu indahu asyra hasanat, ditulis oleh Allah 10 kebaikan. Ila 700 dha'fin, sampai 700 kali lipat. Saya musyawarah jariah di masjid itu, pesantren itu, pokoknya bulan depan saya lihatkan betul saya musyawarah jariah. Mudah-mudahan ada rezeki. Ya, apalagi memang sudah ada bayangan akan ada rezeki. Ya, ya sudah janjian ini tanahnya mau laku. Ya. Pembayarannya dilakukan bulan depan. Niat dia sudah kejadian. Kemudian dilakukan benar. Itu Masya Allah. Bukan cuma 10 kali lipat. Ini sudah pasti kembali kepada ayat Allah dalam Al-Quran yang mengatakan 700 kali lipat. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah wa in hamma bi sayyi'atin. Sekarang sebaliknya, kalau ada orang berniat melakukan keburukan, kesalahan, ya niat melakukan keburukan itu, saya mau ya bukan dosa, ya dia niatkan itu, falam ya'malha, dia tidak melakukannya. Mungkin karena marah, kesel kadang-kadang, besok saya mau. Ini berarti sudah niat ya? Awas besok saya. Tapi malam dia tidak jadi melakukannya. Entah apa, barangkali ketika ketemu ya enak, kasihan, ya saya kasihan, atau mungkin ya memang ingat dosanya. Tidak malam dia tidak melakukannya. Kata Allahu indahu hasanatan kamilah, dicatat oleh Allah 1 kebaikan yang sempurna. Ya. Tidak melakukan, sama-sama tidak melakukan. Tadi kebaikan, niat tidak melakukan, ada pahala. Sekarang niat keburukan, tidak melakukan, pahala juga. Makanya yang burukkan niatnya, kalau ada niat-niat buruk gitu ya. Ya tapi untuk apa kita insya Allah tidak ada niat-niat semacam itu. Tapi ini kepada mukmin. Kalau disayang bagaimana orang mukmin oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'in hamma biha, sekarang ada orang berniat melakukan keburukan itu. Fa'amilaha, dia lakukan benar. Dibuktikan benar itu. Keburukan yang salahnya dia dilakukan benar. Kataballahu sayyi'atan wahidatan. Allah Taala mencatat 1 sayyi'ah, 1 keburukan, 1 saja. Kalau tadi 10
sampai 10 kali lipat kalau melakukan kebaikan. Satu kebaikan dilakukan 10 kali lipat, bisa 700 kali lipat. Satu keburukan dilakukan, satu itu dicatatnya oleh Allah. Coba kurang, ya saya bagaimana ya, kurang bersyukur seperti apa kita kepada Allah Taala. Ya, ini berkenaan dengan keinginan azab atau niat ya. Kata Allah sayyi'atan wahidah. Al-halatu tsaniyatu. Adapun keadaan yang kedua, an yahzama ala fi'li amrin